Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini, saya ambilkan dari 1 Samuel 16, ayat 7b. Saya bacakan. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jemaat dikasih Tuhan, jelas Alkitab katakan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia terbatas, ya. Pandangan kita hanya apa yang di depan mata. Sebelahnya lebih jauh sedikit sudah nggak tahu lagi. Dan pandangan mata kita juga terbatas sekali. Tetapi Tuhan itu bisa melihat jauh lebih lagi, bahkan sampai kedalaman hati seseorang. Ya, konteksnya ini ketika itu Tuhan memerintahkan kepada Samuel untuk mencari penggantinya Saul gitu ya. Datanglah ke tempatnya Isai, anak-anaknya Isai satu persatu maju, diperiksa oleh Samuel. Dan Samuel berpikir, wah ini badannya tegap, pasti ini badannya bagus, pasti ini. Semua ditolak Tuhan. Nah akhirnya kita tahu yang terpilih adalah Daud yang waktu itu sedang mengembalakan kambing domba. Nah jadi intinya di sini, Tuhan melihat bukan dari tampilan luar. Mungkin kita punya kelemahan, kita punya kekurangan, baik itu fisik kita, mungkin juga kepandaian kita nggak seberapa, keterampilan kita nggak seberapa, harta kita nggak seberapa, ya tidak ada sesuatu yang istimewa mungkin dalam pandangan dunia. Tetapi Tuhan bisa memilih justru apa yang dipandang tidak mampu oleh dunia ini dipilih Tuhan. Seringkali itu terjadi dalam kehidupan ini. Jadi Tuhan itu menunjukkan kuasanya. Justru apa yang kelihatannya tidak masuk hitungan, itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya. Ya kayak kemarin ya kita sempat bahas tentang janda di Sarfat. Orang-orang yang miskin, janda lagi, dalam kekurangannya, dipakai Tuhan untuk memberi makan Nabi Tuhan. Dan ternyata di balik itu juga sebaliknya janda itu dipelihara juga. Dengan kehadiran Nabi Tuhan itu ada mujizat yang terjadi. Nah, Tuhan melihat hati, bukan apa yang di depan mata kita. Karena itu jaga hati kita ya supaya kita ada dalam perkenanan Tuhan. Ya sekali lagi Tuhan memilih seseorang untuk dipakainya juga bukan karena keterampilan, karena kemampuan, karena ya dia pandang hebat, belum tentu. Bahkan apa yang tidak
diperhitungkan, bisa dipilih Tuhan. Karena Tuhan melihatnya hati. Nah sekali lagi, hati itu kan gak ada orang tahu. Orang yang baik dengan kita belum tentu hatinya baik loh. Orang yang kelihatannya penampilannya meyakinkan, belum tentu dalamnya juga demikian. Karena itu penting sekali menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Sebab tidak ada yang bisa kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Apa yang tersembunyi di hati kita, apa yang kita nggak pernah sampaikan, apa yang kita nggak pernah ngomong ke orang, Tuhan sudah tahu semua. Bahkan apa yang belum kita akui di hadapan Tuhan, Tuhan pun sudah melihat semuanya itu. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, ya sadari bahwa Tuhan itu tidak bisa ditipu. Ya, walaupun kadang sekali manusia seringkali mencoba menipu Tuhan. Ya, manusia ya istilahnya merasa, wah aku nggak maulah malu sama Tuhan. Tetapi tanpa kamu mengungkapkan termasuk kesalahan, termasuk dosa, Tuhan lihat semuanya. Karena itu mari jadilah orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, karena hati kita dilihat Tuhan. Jangan sembunyikan sesuatu. Dan Tuhan melihat manusia batiniah kita. Seperti apakah orang itu? Ya, jadi bukan penampilan fisiknya, bukan kepandaiannya, bukan pendidikannya, bukan hartanya, bukan pengaruhnya, bukan pinternya ngomong, ya, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati seseorang, kesungguhan hati seseorang, itu dilihat Tuhan. Ya, karena itu ya, jaga hati kita di dalam menghadapi segala sesuatu. Ya, dengan kita menjaga hati kita menjaga hidup kita di hadapan Tuhan. Karena sesungguhnya yang tersembunyi dalam hati, ya sekecil apapun itu, Tuhan melihat semuanya. Ya, kalau orang mau berkenan di hadapan Tuhan, ayo hati kita pastikan murni di hadapan Tuhan. Pastikan hati kita tulus di hadapan Tuhan. Pastikan hati kita terbuka di hadapan Tuhan. Ya, termasuk pengakuan kita di hadapan Tuhan. Biarlah mulut kita dengan hati kita sejalan. Ya, jangan berpura-pura, ya, termasuk di dalam kita memuji Tuhan, termasuk di dalam kita menyembah Tuhan. Biarlah itu juga dari dalam hati kita. Jadi bukan hanya aktivitas di luarnya, seperti orang memuji, seperti orang berdoa, tetapi kalau enggak dari hati, Tuhan tahu semuanya. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semuanya, ya, karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati kita. Biarlah seluruh hidup kita jaga supaya ada di dalam perkenanan Tuhan. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami bahwa tidak ada yang bisa kami sembunyikan. Engkau melihat semuanya, dan biarlah kami pun membuka hati kami dan seluruh hidup kami, karena tidak ada yang tersembunyi. Semua terbuka dalam pandangan-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami, sehingga kami ada senantiasa dalam perkenanan Tuhan, karena Engkau mendapati hati kami yang tulus, hati kami yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Bukan dengan penampilan luar, bukan dengan seperti kata orang, karena Engkau sendiri yang kami menyelidiki hati manusia. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.